Di Jadi Hafiz Quran, kamu akan dibimbing langsung oleh musyrif dan musyrifah secara privat, jadi bisa lebih fokus dalam setoran bacaan dan setoran hafalan. Kamu juga bisa loh mulai belajar ngaji dari nol. Di Jadi Hafiz Quran, kamu tidak hanya belajar ngaji saja loh, tapi bisa setoran bacaan dan setoran hafalan. Tidak hanya itu, kamu juga akan diajarkan ilmu tahsin dan juga tajwid. Dari laki-laki sampai dengan perempuan, kamu bisa jadi hafiz Quran. Bisa belajar cuma dari rumah saja. Jadi hafizquran.com, kamu akan dibimbing mulai dari dasar sampai lancar membaca Al-Quran. Usia semakin bertambah, tapi bacaan dan hafalan Quran masih gitu-gitu aja. Yuk perbaiki segera. Melalui program Jadi Hafiz Quran, Rumah Tahfiz Al-A'raf telah membantu lebih dari 157 peserta untuk bisa menghafal Al-Quran secara online, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Setiap peserta mendapatkan bimbingan eksklusif secara private langsung bersama musyrif dan musyrifah yang sudah teruji. Bukan hanya sekedar menghafal, tapi juga dilengkapi dengan program dan kelas-kelas yang akan membuat kita semakin dekat, paham, cinta dan hafal Al-Quran. Program menghafal itu mudah, kelas tahsin dan tajwid, kajian tadabbur Al-Quran, serta masih banyak lagi. Dengan visi mencetak sejuta santri, program Jadi Hafiz Quran akan terus membantu lebih banyak orang dimanapun dan kapanpun untuk cinta, dekat, dan hafal Al-Quran. Untuk pendaftaran dan info lebih lanjut, silakan klik link di bawah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata siapa? Duduk di rumah saja tidak bisa menghafal Quran. Di jadihafizquran.com, ibu-ibu sambil duduk di rumah memperhatikan anak-anak bisa menghafal Quran. Mari kita bergabung bersama-sama. Sampai berapa usia kita nanti? Tidak ada yang tahu pasti selain Allah yang Maha punya kendali. Pertanyaannya kini, sudah punya bekal apa ketika malaikat maut datang nanti? Duhai umat, berapa ayat yang terakhir kali kau lantunkan? Berapa surat yang terakhir kali kau hafalkan? Sungguh, kapankah terakhir kali kau membaca Quran? Waktu kita tidak lama lagi. Semoga Allah masih memberikan kesempatan saat ini. Saat semua penat kehidupan menyapa, kembalilah hanya pada Quran. Karena ia adalah teman sejati yang tidak mengecewakan. Berapa jauh pun jaraknya, apapun aktivitasnya, baca Quran dengan lancar kini bukan hanya jadi impian. Mari jadi hafiz Quran. Alam nashrah laka sadrak. Rok. Sama juga di shinnya, shin sama ha juga di udaranya dialirkan. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Dari segi panjang pendeknya alhamdulillah lancar sekali bunda. Insya Allah bunda silakan besok lanjutkan ke surah Al-Lail bunda ya. Dan jangan lupa nanti malam kita belajar tahsin jam 8 malam bunda ya. Ditunggu ya bunda. Barakallahu fiik. Baik, abang kakak, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita saksikan video dari program Jadi Hafizquran.com. Masya Allah, sebuah platform online di mana kita memungkinkan untuk menghafal Al-Quran secara daring ya, secara online. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak bisa menghafal Al-Quran karena sudah ada platform Jadi Hafiz Quran. Masya Allah, tabarakallah, abang kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, marilah
bersama-sama kita lantunkan terlebih dahulu Ummul Kitab, mengharapkan berkah, mengharapkan ridho, serta mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada apakah ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa on cam ya. Untuk sebelum kita memulai, kita sama-sama membaca Ummul Kitab terlebih dahulu. Masya Allah, tabarakallah. Baik, sebelum kajian kita mulai sama-sama ya ayah bunda bang kakak, kita mulai dengan sama-sama membaca Ummul Kitab bersama-sama. Kita mulai dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan keberkahan Ummul Kitab dapat membuat ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini menjadi bermanfaat ya ayah bunda sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita mulai, kita sapa terlebih dahulu mungkin ya. Apakah ada yang baru pertama kali mengikuti kajian bersama dengan Ustadz Ihsan Septiadi? Boleh komen di kolom komentar atau hidupkan kameranya lalu katakan saya Ustadz, saya baru pertama kali hadir di kajian Ustadz Ihsan Septiadi. Nih, ada nggak kira-kira abang kaya bunda? Silahkan. Ya, kalau nggak ada kita sapa aja mungkin ya. Bunda-bunda yang on cam ini ya. Saya baru pertama kali hadir Ustadz. Saya Ustadz. Mohon izin ya. Kita sapa terlebih dahulu Bunda Nova Normaliza. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah Bunda Nova Normaliza. Dari mana asalnya Bunda? Dari Jambi Ustaz. Dari Jambi, Kota Muaro Jambi. Saya ingatnya Muaro Jambi aja nih Bunda. Masya Allah, tabarakallah. Iya, ahlan wa sahlan bersama dengan kajian Ustadz Ihsan tadi. Selamat datang. Kalau boleh tahu dapat informasi tentang kajian ini dari mana Bunda? Dari Instagram Ustaz. Dari Instagram. Apakah Bunda mendaftar program JHQ atau seperti apa? Enggak, saya waktu itu saya mau daftar yang kelas tahsinya. Terus kan itu kan ke grup sama Mbak Nana gitu kan. Cuma untuk grup prestasinya sendiri belum ada digabungkan Ustadz. Jadi Mbak Nana ada share kayak apa kajian itu kan. Yang kemarin tuh nggak bisa ikut saya pas kemarin ini baru di share lagi sama Mbak Nana belum menyala gitu yang untuk Zoom meetingnya kan. Nah, barusan ini udah nyala gitu. Makanya saya langsung ikut. Masya Allah, tabarakallah. Iya, semoga nanti bisa mengikuti kelas tahsinnya ya, Bunda Nova ya. Insya Allah kita akan share kelasnya setelah ini ya, Bunda ya. Terima kasih Bunda Nova. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Terima kasih. Saya ingin sapa yang lain ya, Bunda ya. Ya baik. Lalu ada ini, mohon izin, nama Zoom-nya Samsung A055F. Mungkin ada yang bisa mengaktifkan kameranya yang username atas nama Samsung ini mengatakan saya baru pertama kali hadir Ustaz. Kayaknya nggak ketahuan nih. Ana Ustaz. Ya. Ana Ustaz. Ana Ustaz. Siapa itu ya? Mohon izin boleh diaktifkan kameranya Bunda atau berhalangan? Ya, supaya kita bisa lihat orangnya. Jadi bisa kira-kira Bunda? Apa Ustaz nggak bisa? Oh iya, mungkin boleh perkenalan aja nama dan juga domisilinya Bunda silahkan. Ana Umu Holid Ustaz dari Sumbawa NTB. Umu Holid. Iya.
Oh, Ummu Khalid dari Sumbawa ya, Masya Allah, tabarakallah. Jauh Jadi, ya, berarti di Sumbawa mungkin sudah sekitar jam 9 ke jam 10 malam mungkin Bunda. Benar nggak? ya Ustaz. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Semoga bisa menyimak kajian kita pada malam hari ini ya Bunda. Kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat bergabung di keluarga besar kajian bersama dengan Yadi. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Bunda. Sama-sama Ustaz. Ya, baik. Apakah kayak Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita memulai kajian kita pada malam hari ini, ada baiknya kita tanya dulu nih. Ada yang tahu nggak tema kajian kita pada malam hari ini apa? Ada yang bisa jawab? Dan Al-Quran. Ustaz, aku Allah dan Al-Quran Ustaz. Aku, Allah, dan Al-Quran. Kira-kira ada apa tuh Bunda Ersa antara kita, Allah, dan Al-Quran? Tahu nggak kira-kira Bunda Ersa? Ada apa? Iya, belum tahu. Ya, maka dari itu insya Allah malam ini akan kita bahas bersama dengan Ustadz Ihsan Septiadi. Ya, terima kasih ya Bunda. Kita sapa terlebih dahulu. Apakah mungkin Ustadz Ihsan sudah berada di tengah-tengah kita? Assalamualaikum Ustadz Ihsan. Assalamualaikum Ustadz Ihsan. Ya. Kami tunggu sebentar. Ya. Assalamualaikum Ustadz Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Host mungkin boleh di pin kolom Ustadz Ihsannya ya. Kamu jaga Medina sih, untuk sini. Baik, apakah kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alhamdulillah, guru kita Ustadz Ihsan Septiadi telah bersama-sama di tengah-tengah kita. Masya Allah, beliau sedang dalam perjalanan ya, safar ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Ihsan. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Alhamdulillah. Kira-kira sudah siap ya Ustadz ya untuk mengisi kajian pada malam hari ini ya? Insya Allah. Baik, apakah kalian Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ustadz Ihsan telah berada di tengah-tengah kita. Mari sama-sama kita luruskan hati kita luruskan niat kita untuk sama-sama mendengarkan kajian hikmah dari Ustadz Ihsan Septiadi pada malam hari ini. Untuk itu kepada Ustadz Ihsan Septiadi, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira. Ini sebelum ini minta maaf, lagi safar, ternyata nggak kekejar untuk pulang ke rumah ya. Tapi ini juga bukan kali yang pertama kita kajian di mobil ya kan. Jadi produktivitas begitu. Nah, jadi a'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa qala rasul ya rabbi inna qawmi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Surah ke-25 ayat ke-30 yang mengatakan, yang menyampaikan kekecewaan dari Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa Rasul itu kecewa. Kapan Rasulullah SAW itu kecewa? Salah satunya adalah saat umat ini mengabaikan Al-Qur'anul Karim begitu. Nah, jadi abang kakak sekalian izin memperkenalkan diri. Nama saya Ihsan Septiadi, pengasuh dari sebuah program jadi hafizquran.com. Yang hari ini sudah ada kurang lebih 700-an santri ya yang bergabung bersama kita dari Sabang sampai Merauke. Dan hari ini juga punya amanah sebagai tour leader dari PT Labbaika Cipta Imani. Dan alhamdulillah kita dapat jadwal setiap bulan. Jadi setiap bulan kita ke Baitullah seperti itu. Jadi ternyata membuktikan keajaiban Allah itu nyata adanya, keajaiban Al-Quran gitu ya. Bersama Al-Quran tuh bukan cuman dimudahkan hidupnya, tapi dimudahkan segala urusannya. Ya termasuk tadi Allah panggil ke Baitullah setiap bulan, bukan hanya berangkat sendiri, tapi berangkat bersama dengan banyak jamaah lainnya. Nah, malam hari ini sebenarnya Ihsan Septiadi pengen cerita tentang true story gitu ya.
apa sih yang bakal kita dapatin di saat kita itu membersamai Al-Quran dalam kondisi susah, senang, bahagia, sedih, lagi nggak mood, lagi capek, tapi tetap membersamai Al-Quranul Karim. Nah, jadi izin sekali lagi, mohon maaf, ini lagi dalam perjalanan. Sekitar 1 jam lagi kami baru sampai ke Pontianak, begitu. Tadinya kami pulang tuh udah agak siang, jadi saya pikir bisa ngejar gitu. Tapi qadarullah jalanan padat, akhirnya nggak terkejar juga untuk sampai ke rumah gitu ya. Tapi sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa ini bukanlah kali pertama juga kami kajian di mobil, ini dah kali kesekian. Nah, insya Allah tidak mengurangi khidmat kita. Jadi abang kakak ibu sekalian, begini, saya mau sampaikan ya. Ada 7 jalan yang Quran berikan kepada kita, yang kalau seandainya kita jalan di salah satu dari 7 jalan itu, Waalaikumsalam. Yang seandainya kalau kita jalan salah satu dari 7 jalan itu, maka Allah akan berikan banyak kemudahan-kemudahan. Semua kemudahan. Misal mau punya usaha, kemudahan mau punya pekerjaan, kemudahan mau cari jodoh, kemudahan dalam kehidupan, kemudahan dalam semuanya, karirnya, ya, kesembuhannya, kesehatannya, itu tuh Allah kasih jalan-jalannya begitu. Contoh, bicara kesehatan. Saya tuh pernah sakit gitu ya. Waktu itu sakitnya usus buntu. Dan divonis oleh dokter, saya tuh harus melakukan yang namanya operasi pemotongan usus buntu. Dan biayanya ya lumayan, nggak sedikit. Sekitar 20 juta rupiah biayanya. Tapi wasilah saya khidmat dengan Quran di sebuah pondok pesantren yang bernama Ismuhu Yahya, begitu ya. Nah, lalu di jam 12 siang, jam 4 itu kan kami harusnya melakukan operasi. Jam 12 siang, waktu itu kiai kami yang di pondok pesantren Ismuhu Yahya itu nelpon. Jadi dia bilang, Ihsan, sudah, gak usah operasi. Keluar dari rumah sakit sekarang. Saya bilang, Kiai, gimana saya mau keluar dari rumah sakit sekarang? Saya tuh udah divonis dokter jam 4 pagi, jam 4 sore ini, saya tuh harus operasi. Sebenarnya operasi sudah ditunda 2 kali. Jadi harusnya saya tuh operasi jam 8 pagi. Qadarullah ruangan itu waktu itu dipakai sama pasien COVID, jadi masih disterilkan. Kemudian dari jam 8 pagi geser ke jam 12 siang. Dari jam 12 siang belum selesai sterilisasinya. Digeser lagi ke jam 4 sore. Qadarullah perpindahan di jam 12 siang ke jam 4 sore itu, saya diminta sama Kiai EN, ditelepon sama beliau untuk keluar dari rumah sakit. Lihat ya, wasilah khidmat ya sama beliau. Sebenarnya kita khidmatnya sama Quran, cuman di wadah yang bernama Ismuhu Yahya begitu. Akhirnya saya ditelepon sama beliau. Habis ditelepon sama beliau, saya masih belum ngeh juga tuh. Belum berani juga mau keluar gitu. Karena kan kita udah divonis dan kita udah masuk waiting list jam 4 sore udah masuk ruangan operasi gitu. Kemudian setelah itu saya ditelepon sama dokter dari Jogja. Namanya dokter aduh jadi lupa nama dokternya. Oh, dokter Eka. Dokter Eka. Jadi dokter Eka nelfon saya dari Jogja. Sama satu lagi ada Mas Rian, seorang terapis gitu ya. Nah, nelpon. Lalu saya masih bisa cengar-cengir tuh. Kata Mas Rian dengan kata dokter Eka, kalau seorang pasien usus buntu masih bisa tersenyum, berarti itu levelnya belum parah. Yang membesarkan hati saya lah ya. Padahal waktu itu saya tuh udah tak bisa jalan dah. Pakai kursi roda dah waktu itu. Nah, tapi masih bisa cengengesan gitu lah ya. Kata dia kalau masih bisa cengengesan itu masih kuat, masih bisa sembuh tanpa operasi, kata dia gitu. Dah, hari pertama saya keluar, dokter marah-marah. Karena dokter kan takutnya usus buntunya pecah. Hari kedua, qadarullah, saya bertemu dengan seorang yang ngerti dunia pengobatan, ya bilang tradisional, bukan juga tradisional ya. Dunia modern, pengobatan modern yang digali dari Al-Quran, namanya PAZ, pengobatan akhir zaman. Lalu, dan qadarullah, yang didatangi ke rumah saya itu semua pembesarnya. Satu ketua, sporty itu. Oke. Jadi,
semua pembesarnya. Pertama, ketua DPD-nya PAZ Kalimantan Barat datang. Yang kedua ada wakilnya. Yang ketiga sekretarisnya. Yang keempat itu ada seniornya gitulah ya. Datang semuanya ke rumah. 4 orang itu yang menterapi saya. Lalu hari ketiga datang lagi. Jadi terapi yang kedua. Udah itu dia bilang kalau Ustaz Ihsan nggak percaya, coba deh rongsen sekali lagi usus buntunya. Gitulah ya. Bisa kita bandingkan usus before terapi PAZ dengan setelah terapi PAZ, katanya begitu. Oke, saya bilang. Akhirnya saya rongsen. Begitu rongsen lagi, dokternya bilang, ini udah sembuh, Pak. Usus buntunya udah kembali ke posisi awal gitu loh. Maksudnya kan dulu kan sebelum saya di terapi itu, saya tuh usus buntunya terjadi peradangan. Saat peradangan itu 5,6 cm, milimeter atau nggak salah ya, bahasanya saya lupa. Nah, sebenarnya usus buntu itu yang bolehnya cuma di 0,6 milimeter, 0,6 milimeter. Tapi waktu terjadi peradangan, itu di 5,6. Nah, yang ditakutkan adalah seperti balon. Dia kan membesar. Begitu balon makin besar, dia pecah. Begitu dia meledak, bahaya, maaf ya. Kotorannya keluar, segala macam keluar. Tapi lihat, wasilah khidmat dengan Quran gitu ya. Allah jadikan banyak jalan-jalan keluar. Salah satunya tadi, Kiai EN nelpon. Padahal kalau atau mau tahu, waktu Kiai EN nelpon itu baru saja memakamkan ayahanda beliau. Tapi masih ingat sama saya, ditelepon. Lalu dokter Eka datang, kemudian PAZ datang, terapis PAZ. Kemudian ternyata wasiat itu, saya hanya bayar 200.000 rupiah. Dan Allah izinkan wasilah tersebut Allah sembuhkan. Yang harusnya tadi awalnya berapa juta? 20 juta. Saya mau cerita, inilah antara aku, Allah, dan Al-Quran. Jadi wasilah kita khidmat dengan Quran, Allah kasih jalan rezekinya berupa apa? Sesuatu yang jauh lebih mahal, yaitu kesehatan. Benar nggak? Mahal kan kesehatan itu? Nah, di situ saya makin percaya bahwa kalau orang itu mau sehat, orang itu mau sembuh, orang itu mau jadi orang yang luar biasa, segala mimpinya tercapai, doa-doanya terijabah, bahkan saat dia tak minta sekalipun Allah kasih solusinya gitu ya. Kan waktu itu saat saya lagi sakit, saya kan cuma minta sama Allah disembuhin. Tapi saya nggak tahu jalan-jalan dari mana. Wasilah mungkin ya, kalau saya boleh sedikit pede gitu, percaya diri gitu ya. Wasilah mungkin saya khidmat sama kiai di pondok pesantren Al-Quran gitu ya. Wasilah itu Allah hadirkan pertolongan min haitsu la yahtasib gitu loh. Dari arah yang tidak pernah terduga-duga. Nah, dan sekarang bahkan di level yang jauh Allah angkat lagi levelnya adalah kita diizinkan punya geria sehat Al-A'raf untuk menjadi wasilah kesembuhan hati manusia dan kesembuhan fisik bagi jamaah-jamaah kita yang ada di kota Pontianak. Seperti itu. Itu kan mahal. Maka apa saja Ustadz 7 jalan tadi yang saya bahas. Kalau antum berada di satu jalan itu aja, itu udah luar biasa. Apalagi kalau antum Allah izinkan berada di 7 jalan itu. Ada yang mau tahu nggak 7 jalan itu apa aja? 7 kami beri nama 7 jalan bahagia bersama Quran. Panjang ya. Sebenarnya bisa aja kayak 7 jalan kebahagiaan. Nah gitulah. Yang gini, banyak orang berpikir jalan bahagia itu dapat duit gitu. Ternyata enggak juga. Ada orang punya uang, tapi dia nggak bisa menikmati uangnya. Misalnya apa? Keburu mati gitu. Tidak mendoakan ya. Tapi saya pernah punya tetangga tuh di kota saya, di kampung saya. Suaminya itu baru saja renovasi rumah. Mewah rumahnya. Pada zamannya ya. Mewah pada zamannya. Gede gitu rumahnya, 2 tingkat. Pokoknya megah lah renovasi habis-habisan. Begitu selesai renovasi, tak lama kemudian entah seminggu gitu, sang ayah meninggal dunia. Sang ayah yang merenovasi rumah itu meninggal dunia. Artinya kan dia tidak menikmati itu. Dan ini bukan bicara tentang uang, bukan bicara tentang harta. Walaupun mungkin nanti antum dengan konsekuensi berjalan di atas jalan itu, Allah kasih uang, Allah kasih harta, Allah kasih doa-doa yang terkabul. Mungkin ada doanya yang pengen punya anak, ada doanya yang pengen berangkat ke Baitullah, ada doanya yang pengen punya cucu, ada doanya yang pengen sehat, ada doanya yang pengen punya mobil, ada yang doanya mungkin pengen bangun masjid, bangun pondok pesantren, bisa sedekah. Doa-doa itu gitu loh yang Allah kabulkan. Jadi bukan cuma bicara tentang uang gitu ya.
Nah, apa saja 7 jalan ini? Saya akan singkat, padat, dan jelas ya. Pertama, jalan pertama adalah senang mendengarkan Al-Quranul Karim. Itu jalan pertama. Kalau antum mau bahagia, bagaimana caranya? Telinga antum, telinga kita dibiasakan bahagia saat kita mendengar Al-Quranul Karim. Begitu loh. Senang gitu. Kenapa kita senang? Karena Al-Quran yang kita dengar adalah ayat yang sama yang juga diperdengarkan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar apa tidak? Gitu ya. Itu yang membuat kita akan bahagia karena sama gitu. Quran yang kita dengar dengan Quran yang didengar Rasulullah itu adalah sama. Apalagi ini kan bulan Maulid ya. Banyak peringatan-peringatan Maulid gitu loh. Hari ini walaupun kami sendiri tidak merayakan ya. Tapi kita mengapresiasi teman-teman yang juga melakukan Maulid. Maksudnya adalah itu juga menjadi syiar bagaimana menceritakan kembali sirah Nabawiyah. Bang Fawaz. Sini. Nah, begitu bahasa. Nah, jadi yang pertama adalah senang mendengarkan Al-Quranul Karim. Maka orang yang senang mendengar Al-Quranul Karim, insya Allah hidupnya juga akan dibuat senang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Itu yang pertama. Ini kan antara aku, Allah, dan Al-Quran. Kemudian yang kedua, membaca. Kalau tadi pertama adalah mendengar Quran, maka yang kedua adalah apa? Membaca Al-Quran. Senang dalam membaca Al-Quranul Karim. Maka orang yang senang dalam membaca Al-Quranul Karim, ini orang yang tidak disenangi oleh syaitan. Kenapa tidak disenangi? Antum bayangin, satu huruf Al-Quran itu bernilai 10 kebaikan. Dan 10 kebaikan itu artinya adalah menghapus 10 keburukan. Kalau dia keburukannya cuma 100, maka dia baca 50 huruf Quran, selesai itu. Terhapuskan dosa-dosanya. Kan wa'at bi'isai'atal hasanata tamuhuha. Jadi kalau sudah kita melakukan suatu keburukan, kesalahan, dosa-dosa dan ingin dihapuskan dosa-dosa itu, cukup wa'at bi'isai'atal hasanata tamuhuha. Jadi kita setelah melakukan dosa itu adalah kita melakukan kebaikan, dan kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa itu sebagaimana mungkin apa penghapus loh, menghapus pensil gitu. Nah, penghapus itu menghapus pensil. Nah, seperti itulah dia. Ya, terhapus dosa-dosanya. Nah, kalau kita dosanya banyak, sebenarnya gampang. Perbanyak saja baca Quran. Ternyata dengan kita memperbanyak baca Al-Quranul Karim, dosa-dosa terhapuskan. Begitu dosa-dosa itu terhapuskan, maka di Quran surah ke-71, antum coba buka. Ya, 71. Ayat ke-10 sampai ayat ke-12. Coba buka. Langsung ya. Ayat ke-10. 71 ayat 10 sampai ayat ke-12. Apa bunyinya? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midrara. Wa yumdidukum bi amwal wa banin. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Jadi, kalau antum pengen dihapus dosa, salah dengan cara istighfar. Tapi kita bahas, istighfar itu juga menghapuskan dosa, tapi juga membaca Al-Quran juga menghapuskan dosa. Maka, abang kakak ibu sekalian, ketika dosa-dosa itu terhapus, apa yang turun pertama kali? Yursilis sama alaikum midrara. Turun dari langit itu apa? Air hujan, rahmat Allah, gitu ya. Turun rahmat Allah. Kemudian setelah itu apa? Wa yumdidukum bi amwal. Allah tambahkan apa? Amwal, harta, kekayaan, ya. Wa yumdidukum bi amwal wa banin. Allah kasih kita anak-anak. Nah, kalau yang punya perusahaan namanya anak-anak perusahaan, anak-anak cabang gitu loh. Wa banin, wa yaj'al lakum jannat. Allah kasih kita kebun-kebun, ya. Wa yaj'al lakum anhara. Allah kasih kita apa? Aliran sungai, sungai-sungai penuh keberkahan gitu. Nah, jadi hidupnya penuh dengan keberkahan dan keberlimpahan.
Nah, itulah bagi mereka yang senang membaca Al-Qur'anul Karim. Belum lagi dengan dalil-dalil yang lainnya. Setelah membaca tadi apa yang pertama mendengar, yang kedua membaca, yang ketiga apa yang ketiga? Mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Surah ke-47 ayat kedua. Coba buka Qur'annya, cek artinya di sana, ya. Surah ke-47 ayat kedua kalau tidak salah. Itu tentang kenapa engkau tidak mentadabburi Al-Qur'an gitu loh. Perintah Allah tuh tadabbur. Nah, jadi Quran tuh untuk ditadabburi, dibaca, ditadabburi, difahami maknanya, bukan cuma sekedar dibaca dibaca Arabnya saja, ayatnya saja, tapi dibaca juga artinya karena kita bukan orang Arab gitu loh. Nah, maka saya sangat menyarankan buat teman-teman tuh punya Quran terjemah ya, punya Quran apa? Terjemah. Agar kita paham ayat yang kita baca ini ceritanya tentang apa. Agar kita paham ayat yang kita baca ini akan mengandung isinya apa saja begitu. Yang ketiga, yang keempat, ini sambil dicatat ya. Yang keempat adalah tentang menghafal Al-Qur'anul Karim. Tadi yang pertama mendengar, yang kedua membaca, yang ketiga adalah memahami atau mentadaburi. Maka yang keempat ini namanya adalah menghafal. Saya tahu nggak semua orang bisa menghafal Quran. Nggak semua orang bisa masuk pondok lagi. Misalnya siapa nih? Di sini ada Bunda Hani gitu. Misalnya saya minta Bunda Hani untuk masuk pondok pesantren, bisa nggak kira-kira? Atau Bunda Samsiah. Bunda Samsiah saya minta masuk pondok 3 bulan deh ngafal Quran, bisa nggak kira-kira? Susah. Karena punya anak, punya suami, punya cucu mungkin. Benar ya Bunda ya? Susah. Atau juga punya pekerjaan lainnya gitu loh. Maka akhirnya kita membuatlah satu platform namanya jadi hafizquran.com. Agar apa? Agar yang di rumah pun bisa tetap menghafal Quran. Lalu kita bilang kepada para bunda, para ayah sekalian, tak apa-apa. 1 hari 1 huruf, 1 hari 1 ayat. Yang penting sampai akhir hayat. Karena pada akhirnya ini bukan cerita tentang seberapa banyak orang yang bisa menghafalkan Quran, atau bukan cerita tentang seberapa banyak ayat yang bisa kita hafal, tapi tentang seberapa teguh kita membersamai Al-Quran sampai akhir hayat. Nah, gitu ya. Maka kalau ditanya, Ustadz, kalau di jadihafizquran.com itu kapan wisudanya? Saya jawab, wisudanya nanti di liang lahat. Siapa yang mau wisudanya? Mungkar dan Nakir. Apa bentuk kelulusannya? Saat dia bisa menjawab, man rabbuka rabbunallah, man nabiyuka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu. Man sahibuka sahibi ana muslim. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi kita semua akan sudah oleh Mungkar dan Nakir. Cuman ada yang gagal dalam wisuda itu, ya, ada yang berhasil gitu loh. Maka harapannya adalah kemarin kan kita punya santri meninggal dunia di Mekah gitu ya. Masya Allah. Pak Yoga dari Yogyakarta. Itu meninggal di Mekah, santri jadi hafizquran.com. Kematian yang sungguh mungkin banyak dirindukan oleh orang-orang. Maka ketika kita membersamai Al-Quran, gak ada kata lulus sebenarnya. Kayak Rasulullah dan para sahabat. Sampai kapan mereka di wisuda? Ya sampai meninggal. Itulah baru wisuda yang sebenarnya. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kau mati kecuali dalam keadaan sedang beramal soleh, sedang dalam kondisi sujud, dalam kondisi taat. Nah, maka saat kita menghafal Quran di jadihafizquran.com nantinya, itu kita sudah niatkan dari awal. Sampai kapan saya berada di sini? Niatkan sampai mati. Untuk siapa saya menghafal Quran? Untuk keselamatan diri saya sendiri. Capek sesuatu nih kaidahnya ya. Kalau antum merasa berat, antum merasa capek, misalnya gitu ya. Ini kaidahnya. Dengerin baik-baik ini. Antum boleh catat kaidah ini ya. Sesuatu yang berat di dunia pasti adalah sesuatu yang akan menyenangkan di akhirat. Saya ulangi. Catat. Sesuatu
yang memberatkan di dunia. Apa itu berat? Sholat, bangun subuh, tahajud, puasa Senin Kamis, bersedekah, ngafal Quran. Berat gak kira-kira? Berat kan? Taat di saat godaan maksiat banyak berdatangan di mana-mana, tapi tetap taat. Buka sebenarnya. Nah, buka sebenarnya. Jadi berat, tapi sesuatu yang berat di dunia itu pasti kaidah, pasti dasarnya adalah dia akan menjadi peringan nanti di akhirat. Tapi sebaliknya, sesuatu yang ringan di dunia nantinya khawatirnya adalah sesuatu yang memberatkan di akhirat. Apa tuh yang ringan? Meninggalkan sholat. Apa tuh yang ringan? Tidak puasa Ramadan. Apa tuh yang ringan? Mencaci maki saudara, menyakiti hati saudara yang saudara semuslimnya. Itu ringan semua itu. Tapi nanti hal-hal yang ringan di dunia itu bisa jadi pemberat di akhirat, ya. Yang memberatkan hisabnya. Nah, tapi sesuatu yang berat di dunia itu yang akan meringankan nanti di akhirat. Ringan hisabnya, insya Allah. Karena kan sebenarnya kata Ali bin Abi Thalib, an-nasu niyam wa idza matu fantabahu. Jadi sebenarnya kita semua itu dalam kondisi tidur. Sebelah kiri saya. Bukan sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, jadi kita tuh lagi tidur semua. Kapan kita akan bangkit? Kita akan bangkit dalam kondisinya sesadar-sadarnya itu pas kita mati. Jadi sekarang tuh kita lagi sedang bermimpi, kata Ali. An-nasu niyam. Kita sedang tidur. Tidur tuh maksudnya apa? Tidur dalam khayalannya kita. Nggak boleh. Tetap di tengah. Jangan ke sini. Nah, jadi begitu. An-nasu niyamun wa iza matu fangtabahu. Jadi kita ini semuanya sebenarnya sedang tertidur. Dan kita akan bangun saat nanti kalau kita sudah mati. Pertanyaan adalah, mati dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Dan salah satu cara agar kita bisa mati dalam keadaan khotimah adalah menjadi santri. Jadi penghafal Al-Quran. Nomor 4. Nomor 5. Ya, sekarang nomor 5. Apa nomor 5? Setelah kita menghafalkan Quran, mentadabburi Quran, membaca Quran, senang dengerin bacaan Quran. Nomor 5 itu apa? Nomor 5 adalah kita mengamalkan isi Al-Quranul Karim. Nah, kita kan dah hafal. Kita kan dah paham. Kita dah baca tuh arti-artinya. Sisanya sekarang apa? Mengamalkan Al-Quranul Karim. Gitu loh. Mengamalkan isi-isinya. Kalau kata Allah, kau jangan main riba. Jangan. Walaupun nanti ada orang-orang yang akan dengan segala macam silat lidahnya mengatakan riba itu boleh. Tapi kan ketika ada ustadz bilang, jangan pakai riba, jangan KPR, jangan limbung. Lalu ada orang marah sama ustadznya. Padahal ustadznya hanya menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau antum marah, bukan marah sama ustadznya, silakan marah saja sama Allah. Karena Allah yang melarang, tidak boleh riba. Riba itu kata para ulama, salah satunya adalah kalau kita beli mobil kredit, beli motor kredit, ada selisihnya. Kan ulama yang nanti menjelaskan gitu loh. Nah, sedangkan tugasnya kita, para da'i ini, hanya menyampaikan. Jadi jangan berbelit lidah. Jangan malah marah sama ustadznya. Karena perintah pelarangan riba itu dari Allah langsung. Yang nanti dijelaskan para ulama. Seperti apa itu riba. Termasuk kayak bunga bank misalnya. Nah, begitu abang kakak ibu sekalian. Kemudian yang keenam. Yang keenam adalah setelah kita mengamalkan Al-Quranul Karim. Yang keenam adalah kita menjadi orang yang mengajarkannya. Mengajarkan Quran. Levelnya setelah 5 level terlewati, level keenam adalah, kalau 5 level kan level pribadi ya. Mendengar, membaca, memahami, menghafalkan, mengamalkan itu kan pribadi. Ingat gak di Quran surah Al-Asr? Ya, kita semua tuh rugi, manusia tuh rugi. Kecuali apa? Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Ya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr gitu kan.
Jadi illalladzina amanu wa amilus solihati, amanu wa amilus solihati itu untuk pribadi. Setelah dia selesai dengan pribadinya, maka dia wa muslihun li ghairihi. Dia juga ikut memperbaiki orang lain dengan salah satu apa caranya? Dia mengajarkan ilmu Quran yang sudah Allah titipkan kepadanya. Ini namanya aku, Allah, dan Al-Quran. Allah kasih kita Quran, Allah kasih kita ilmu Quran. Setelah itu apa? Kita ajarkan ilmu Al-Quran itu kepada manusia. Dengan cara apa? Masuk ke level ketujuh. Level ketujuh adalah memperjuangkan Al-Quranul Karim. Gimana cara memperjuangkan Al-Quranul Karim? Jawabannya adalah salah satunya dengan cara membangun rumah Al-Quran. Nah, dan semua santri di jadihafizquran.com akan kita ajarkan bagaimana cara membuka rumah Quran. Kalau udah pada siap, misalnya di sini ada Pak Muhaimin. Pak Muhaimin kalau udah siap buka rumah Quran, bilang ya, Ustaz Ihsan saya siap buka rumah Quran. Nanti akan saya kasih tahu bagaimana caranya buka rumah Quran, cara cari santri. Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah punya 4 cabang rumah Quran dan satu rumah tahfiz online. Jadi hafiz Quran gitu ya. OTW 1000 santri tahun ini. Kita bagikan nanti bagaimana caranya. Nah, level memperjuangkan Al-Quranul Karim juga termasuk bagi yang belum join di jadihafizquran.com. Antum boleh join di jadihafizquran.com. Antum ngafal. Bagi yang sudah join, antum istiqomah. Itu bentuk dari memperjuangkan Al-Quranul Karim dengan keistiqomahan, dengan join. Mungkin nanti ada bulanan, ada infak bulanan. Itu juga memperjuangkan Al-Quranul Karim. Gitu loh ya. Memperjuangkan Al-Quranul Karim itu dengan bentuk-bentuk yang bisa kita lakukan. Nah, di level saya, Allah izinkan bangun rumah tahfiz, ngajakin orang lain. Begitu, abang kakek bunda sekalian. Kajian bahkan di saat sedang sibuk dalam safar kayak begini. Ya, tidak ada alasan untuk tidak memperjuangkan Al-Quranul Karim. Sampai di sini, dapat sesuatu kiranya? Dapat semangatnya? Nah, bagi yang belum join, saya mau ngajak. Yuk join bersama kita di jadihafizquran.com. Bagi yang sudah join, oh ya, di jadihafizquran.com ada apa aja? Ada kelas tajwid bersama Ustadz Husen. Ada juga Kak Neng, ada juga nanti Ustazah Neng, ada Ustazah Rinrin. Yang kedua, ada kelas Iqra. Jadi, antum bisa aja nanti joinnya di kelas Iqra. Bagi yang mungkin Ustadz saya ini belum lancar nggak baca Qurannya, saya mau Iqra aja dulu. Ahlan wa sahlan, ada kelas Iqra. Ya. Kemudian ada kelas apa lagi? Hafalan juz 30. Misalnya ada bunda siapa nih yang belum join hafiz Quran? Mau join, tapi saya mau ngafal juz 30 dulu aja. Ahlan wa sahlan. Atau yang hafalan secara umum. Kayak Bapak Muhaimin kalau di sini ya. Bunda Sri Wahyuni, Bunda Jumarsi. Ini hafalan-hafalan secara umum. Begitu. Jadi hafiz Quran itu bukan cuma platform hafalan, tapi sebenarnya ini adalah wadah agar kita layak untuk menjadi ahlullah. Siapa ahlullah? Mereka yang disebut ahlul Quran. Siapa itu ahlul Quran? Mereka yang hidupnya membersamai Al-Quran 24 jam. Ya, pas tidur ingat Quran, pas bangun ingat Quran, aktivitasnya tidak lepas dari Quran. Itulah yang namanya ahlullah. Kalau udah jadi keluarga Allah, kita udah punya backingannya Allah. Kira-kira hidupnya bakal dipermudah apa tidak? Udah pasti dipermudah. Lah antum punya kenalan bupati aja hidupnya dipermudah. Apalagi antum punya dekat sama Allah. Udah pasti jauh-jauh lebih dipermudah oleh Allah SWT. Maka jika antum pengen hidupnya dipermudah, jalan-jalan kebaikan yang dibukakan, bagi yang belum join jadi hafizquran.com, malam ini saya ajak. Bagi yang sudah join, saya ajak istiqomah. Bagi yang sudah istiqomah, saya ajak untuk yuk sebarkan informasi ini ke banyak orang agar ada banyak orang juga yang mendapatkan manfaat dari jadi hafiz Quran wasilah antum. Dan ketika dia menghafal Quran, dia baca Quran, maka antum pun yang mengajaknya akan dapat kebaikan, akan dapat pahala. Barakallahu fiikum. Nah, saya Ihsan Septiadi dari mobil, ada anak saya istri saya lagi nyetir, berbagi tugas ya. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan saya kembali kepada MC-nya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakallahu khair kepada Ustadz Ihsan Septiadi yang telah memberikan kajian hikmahnya pada malam hari ini. Fi amanillah Ustadz, hati-hati di jalan, semoga selamat Mama sampai si Lia itu. amin, amin ya rabbal alamin. Mama. Malam jadiin baru papan semua dari nada. Emang tadi pelajaran. Baik, apakah ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang belum join jadi hafiz Quran atau ingin mengajak ahli keluarganya untuk menjadi hafiz Quran, silahkan komen nama dan juga nomor teleponnya di kolom komentar ayah bunda. Bagi yang belum join jadi hafiz Quran dan ingin mendaftar di program jadi hafiz Quran, baik di kelas tahsin maupun Iqra, silahkan komen di kolom komentar, katakan nama dan juga nomor teleponnya, silahkan. Nah, jadi apakah ayah bunda sekalian, kita simak terlebih dahulu video yang akan diputar oleh host ya, silahkan. Alam nashrah laka sadrak. Sama juga di shinnya, shin sama ha, juga di udaranya dialirkan. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Dari segi panjang pendeknya alhamdulillah lancar sekali bunda. Insyaallah bunda silakan besok lanjutkan ke surah Al-Lail bunda ya. Dan jangan lupa nanti malam kita belajar tahsin jam 8 malam bunda ya. Ditunggu ya bunda. Barakallahu fiik. Sampai berapa usia kita nanti? Tidak ada yang tahu pasti selain Allah yang Maha punya kendali. Pertanyaannya kini, sudah punya bekal apa ketika malaikat mau datang nanti? Duhai umat, berapa ayat yang terakhir kali kau lantunkan? Berapa surat yang terakhir kali kau hafalkan? Sungguh, kapankah terakhir kali kau membaca Quran? Waktu kita tidak lama lagi. Semoga Allah masih memberikan kesempatan saat ini. Saat semua penat kehidupan menyapa, kembalilah hanya pada Quran. Karena ia adalah teman sejati yang tidak mengecewakan. Berapa jauh pun jaraknya, apapun aktivitasnya, baca Quran dengan lancar kini bukan hanya jadi impian. Mari jadi hafiz Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata siapa? Duduk di rumah saja tidak bisa menghafal Quran. Di jadihafizquran.com, ibu-ibu sambil duduk di rumah memperhatikan anak-anak bisa menghafal Quran. Mari kita bergabung bersama-sama. Di Jadi Hafiz Quran, kamu akan dibimbing langsung oleh musyrif dan musyrifah secara privat, jadi bisa lebih fokus dalam setoran bacaan dan setoran hafalan. Kamu juga bisa loh mulai belajar ngaji dari nol. Di Jadi Hafiz Quran, kamu tidak hanya belajar ngaji saja loh, tapi bisa setoran bacaan dan setoran hafalan. Tidak hanya itu, kamu juga akan diajarkan ilmu tahsin dan juga tajwid. Dari laki-laki sampai dengan perempuan, kamu bisa jadi hafiz Quran. Bisa belajar cuma dari rumah saja. Jadi hafizquran.com, kamu akan dibimbing mulai dari dasar sampai lancar membaca Al-Quran. Baik, abang kakak ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia semakin bertambah, tapi bacaan dan hafalan Quran masih gitu-gitu aja. Yuk perbaiki segera. Melalui program Jadi Hafiz Quran, Rumah Tahfiz Al-A'raf telah membantu lebih dari 157 peserta untuk bisa menghafal Al-Quran secara online, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Setiap peserta mendapatkan bimbingan eksklusif secara private langsung bersama musyrif dan musyrifah yang sudah teruji.
Bukan hanya sekedar menghafal, tapi juga dilengkapi dengan program dan kelas-kelas yang akan membuat kita semakin dekat, paham, cinta, dan hafal Al-Quran. Program menghafal itu mudah, kelas tahsin dan tajwid, kajian tadabbur Al-Quran, serta masih banyak lagi. Dengan visi mencetak 1 juta santri, program Jadi Hafiz Quran akan terus membantu lebih banyak orang dimanapun dan kapanpun untuk cinta, dekat, dan hafal Al-Quran. Untuk pendaftaran dan info lebih lanjut, silakan klik link di bawah ini ya. Baik, apakah Kak Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan pemutaran video tadi maka berakhir pula kajian kita pada malam hari ini. Dapat sesuatu pada malam hari ini Ayah Bunda sekalian, dapat ilmu yang bermanfaat ya, insyaallah ya. Insyaallah. Terima kasih kami ucapkan kepada Ayah Bunda Kakak sekalian, semoga istiqomah di dalam kajian kita dan sampai jumpa di program jadihafizquran.com. Untuk itu marilah sama-sama kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillah. Barakallahu fikum.